gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Berikut adalah nama anggota kelompok 3. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak apa itu gangguan akibat kekurangan yodium? Gangguan akibat kekurangan yodium atau yang kita singkat dengan GAKI adalah masalah kesehatan yang muncul ketika tubuh tidak mendapatkan cukup yodium, yaitu mineral yang penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan otak. Dengan kekurangan yodium bisa menyebabkan gondok atau pembesaran kelenjar tiroid di bagian leher, serta kecerdasan anak menurun dan juga gangguan pada tumbuh kembang anak. Dan pada ibu hamil bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat rendah atau gangguan perkembangan. Jadi, gangguan akibat kekurangan yodium bukan hanya soal leher yang membesar, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan dalam jangka panjang. Selanjutnya, faktor penyebab GAKI. Secara umum, kekurangan yodium terjadi karena faktor lingkungan. Ada wilayah tertentu yang tanah dan airnya memang miskin yodium, sehingga bahan makanan yang tumbuh atau hidup di daerah tersebut juga rendah yodium. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut lebih beresiko mengalami GAKI. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya yodium dan cara mencegah kekurangan yodium juga memperburuk masalah ini. Adapun faktor lainnya, yang pertama, asupan yodium yang kurang dalam makanan sehari-hari. Yang kedua, rendahnya pendidikan dan pengetahuan gizi sehingga masyarakat kurang paham memilih garam beryodium. Yang ketiga, pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk membeli makanan bergizi. Yang keempat, penyimpanan garam beryodium yang tidak tepat, misalnya diletakkan di tempat terbuka atau terkena sinar matahari sehingga kadar yodiumnya menurun. Yang kelima, tempat tinggal di daerah pegunungan. Tanah dan air di dataran tinggi biasanya mengandung yodium yang rendah. Selanjutnya, ada gejala GAKI. Yang pertama, mudah lelah dan kurang energi. Tubuh menjadi kekurangan hormon tiroid sehingga aktivitas terasa lebih berat. Yang kedua, kulit kering dan mudah merasa kedinginan. Metabolisme tubuh melambat akibat rendahnya kadar yodium. Yang ketiga, konsentrasi menurun. Kekurangan yodium mulai mengganggu fungsi otak sehingga mudah lupa atau sulit fokus. Yang keempat, pembesaran ringan pada leher awal terjadinya gondok. Kelenjar tiroid mulai bekerja keras untuk mencari iodium, sehingga sedikit memperbesar waktu walau belum tampak jelas. Selanjutnya, upaya pencegahan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan yodium melalui makanan sehari-hari. Yodium merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi fungsinya sangat vital dalam pembentukan hormon tiroid, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin T3. Kedua hormon ini mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan jaringan, serta perkembangan otak. Yang kedua, fortifikasi garam atau garam dipilih sebagai media fortifikasi karena merupakan bahan makanan yang hampir selalu dikonsumsi oleh semua masyarakat, tanpa memandang status, sosial, maupun ekonomi. Lalu yang ketiga, penggunaan kapsul yodium. Biasanya diberikan pada daerah endemis GAKI yang sulit dijangkau distribusi garam beryodium atau memiliki tingkat defisiensi yang tinggi. Namun, intervensi ini bersifat sementara dan biasanya hanya digunakan sebagai langkah darurat sampai pasokan garam beryodium dapat dipastikan bersedia secara berkelanjutan di masyarakat. Yang keempat, edukasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat juga memegang peran kunci dalam pencegahan GAKI. Selanjutnya ada penanggulangan, yaitu yang pertama edukasi berbasis media flipchart. Penggunaan flipchart sebagai alat bantu penyuluhan dipilih karena lebih interaktif dan mudah dipahami. Flipchart yang digunakan memuat 10 materi utama mulai dari pengertian, penyebab, gejala, dampak, cara pengukuran hingga langkah pencegahan dan penanggulangan
gangguan akibat kekurangan yodium. Media ini efektif digunakan baik pada kegiatan penyuluhan massal maupun konseling individu. Dan yang kedua ada konseling pada wanita usia subur. Edukasi diberikan melalui kunjungan rumah kepada 90 wanita usia subur di Dusun Belik. Konseling ini bertujuan agar ibu-ibu memahami pentingnya konsumsi garam beriodium, cara penyimpanan dan penggunaannya yang benar, serta mengenal sumber pangan lain yang kaya yodium. Upaya ini penting karena wanita usia subur merupakan kelompok rawan yang beresiko tinggi mengalami gangguan akibat kekurangan yodium. Yang ketiga, penyuluhan untuk kadar posyandu. Sebanyak 4 kadar posyandu mendapatkan pelatihan menggunakan flipchart ukuran besar. Dengan keterampilan yang diperoleh, kadar diharapkan mampu melanjutkan penyuluhan secara mandiri kepada masyarakat. Peran kadar sangat penting karena mereka merupakan ujung tombak posyandu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu penyediaan sarana edukasi berkelanjutan. Flipchart yang telah digunakan dalam kegiatan edukasi diserahkan kepada kadar posyandu agar bisa digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan penyuluhan rutin. Dengan adanya sarana ini, edukasi mengenai pencegahan dan pengulangan gangguan akibat kekurangan yodium dapat dilakukan secara berkesinambungan dan mandiri oleh masyarakat setempat. Yang kelima, evaluasi peningkatan pengetahuan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan. Rata-rata skor pengetahuan sebelum edukasi adalah 50,96, kemudian meningkat menjadi 77,25 setelah diberikan edukasi. Yang keenam, mendorong perubahan perilaku masyarakat. Setelah menerima edukasi, masyarakat diharapkan mampu menerapkan perilaku sehat seperti mengelola garam beriodium dengan benar. Contohnya disimpan dalam wadah kering dan tertutup, serta ditambahkan setelah masakan matang. Memperbanyak konsumsi makanan yang kaya yodium seperti ikan laut dan rumput laut, serta mengurangi konsumsi makanan yang menghambat penyerapan yodium atau bersifat goitrogenik. Dan yang terakhir, pencegahan dampak jangka panjang gangguan akibat kekurangan yodium. Upaya edukasi yang dilakukan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan dapat mencegah dampak serius gangguan akibat kekurangan yodium di masa depan. Dampak yang bisa dicegah meliputi gondok, hipotiroid, kretinisme, gangguan tumbuh kembang anak, penurunan kecerdasan, hingga gangguan reproduksi pada wanita, dan gangguan kardiovaskular pada lansia. Kesimpulan, GAKI tetap menjadi masalah gizi penting di Indonesia dan berdampak pada kesehatan serta perkembangan masyarakat. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui konsumsi garam beriodium yang cukup, edukasi gizi, pengawasan mutu garam, serta dukungan kebijakan agar kualitas kesehatan dan produktivitas generasi mendatang dapat meningkat.